Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Dinar Prastiti dari Program Studi Akuntansi Universitas BPD dengan NIM 1123168. Di sini untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah aplikasi komputer statistik, saya akan melakukan review tugas yang sebelumnya sudah pernah saya buat dan saya publikasikan di blog saya. Yang pertama yaitu ada modul 1 pemasukan data. Jadi dalam tugas ini itu berisi mengenai panduan langkah demi langkah untuk memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Di sini saya menjelaskan proses input data dengan jelas yang mudah dipahami sehingga cocok bagi pemula. Nah, yang saya pelajari dalam mengerjakan tugas ini yaitu cara membuka dan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian saya juga belajar mengenai langkah-langkah membuat variabel view dan mengisi data seperti data view. Kemudian juga saya mengerti perbedaan antara jenis data seperti numerik dan string. Kemudian saya juga mengerti tentang desain struktur data yang benar sebelum analisis statistik. Kemudian untuk tugas kedua yaitu modul 2 mengenai pengolahan dan penyajian data. Dalam modul ini itu membahas cara mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Jadi saya membuat langkah-langkah pembuatan grafik dan diagram membantu dalam visualisasi data statistik. Nah, yang saya pelajari dalam modul ini yaitu penggunaan menu deskriptif statistik dan frekuensi pada SPSS, kemudian juga pembuatan grafik batang, terus pie chart dan histogram. Terus saya juga belajar mengenai cara menginterpretasikan hasil penyajian data visual. Kemudian saya juga memahami pentingnya visualisasi data untuk komunikasi hasil statistik secara efektif. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tugas 3 yaitu masih mengenai pengolahan dan penyajian data di modul 2. Tugas ini itu merupakan lanjutan dari modul 2 sebelumnya. Jadi di sini saya memperdalam teknik penyajian data dengan menampilkan variasi diagram dan interpretasi hasilnya menggunakan SPSS. Nah, yang saya pelajari dalam tugas ini yaitu variasi lanjutan dari penyajian data seperti crosstab atau tabulasi silang, kemudian teknik penyajian data gabungan antar variabel. Terus saya juga latihan membaca tabel dan grafik yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya yaitu kita ke tugas 4. Di sini sudah memasuki modul 3 yaitu mengenai uji parametrik. Nah, dalam modul ini membahas mengenai langkah-langkah melakukan uji parametrik menggunakan SPSS. Di sini saya menjelaskan prosedur analisis statistik parametrik seperti uji T dan ANOVA dengan contoh aplikasi nyatanya. Nah, hal yang dapat saya pelajari dalam mengerjakan tugas ini yaitu konsep dasar uji parametrik. Kemudian saya juga mengetahui langkah melakukan uji T, termasuk independen dan parent sample di SPSS, dan juga saya belajar mengenai cara membaca output SPSS dan mengambil kesimpulan dari hasil uji. Seperti itu. Kemudian untuk tugas terakhir yaitu modul 3, tugas kelima. Tugas ini itu saya fokus pada pengujian beda rata atau uji beda means menggunakan SPSS. Di sini saya melakukan langkah-langkah uji T untuk 2 sampel lengkap dengan interpretasi hasilnya. Nah, hal-hal yang dapat saya pelajari dalam mengerjakan tugas ini yang pertama yaitu saya belajar mengenai perbedaan antara uji T 2 sampel independen dan berpasangan. Kemudian juga saya
belajar mengenai penggunaan fitur compartment di SPSS. Kemudian saya juga menentukan apakah dua kelompok data itu memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Terus saya juga belajar lagi mengenai cara membaca nilai signifikasi dan apa artinya dalam konteks penelitian. Oke, setelah kita setelah saya melakukan review dari masing-masing kelima tugas yang telah saya publikasikan ke dalam blog, dapat ditarik kesimpulan bahwa saya itu mempelajari yang pertama mengenai dasar-dasar penggunaan SPSS dari nol, kemudian teknik pengolahan dan penyajian data yang komunikatif, kemudian menganalisis statistik dasar yang sering digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir yaitu saya juga belajar mengenai cara membaca output SPSS untuk menarik kesimpulan yang valid secara statistik. Jadi harapannya dari tugas-tugas ini dan blog saya ini dapat bermanfaat bagi Anda yang menonton untuk mempelajari SPSS secara bertahap dan praktis. Sekian review tugas dari saya. Semoga tugas ini selalu bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.